adili Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia agar KPK bekerja, jebloskan biang koruptor, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Angkat tangan semua, takbir. Tangkap Jokowi, penjarakan Jokowi. Kalau kalian punya bukti bahwa Pak Jokowi itu betul-betul korupsi, silahkan tangkap, penjarakan, ya. Hari ini kita hadir untuk menuntut KPK agar segera tangkap dan adili Jokowi. Takbir. Jadi kalau mau kau tangkap Pak Jokowi, tangkap dulu semua anggota dewan yang 500 orang lebih itu. Iya kan? Mereka dulu kau penjarakan semua. Buktinya satu pun dari anggota dewan itu tidak ada yang berani berkor-kor. Karena mereka menyetujui semua anggaran yang dibuat oleh Bapak Jokowi. Dan itu dibacakan oleh ketua DPR-nya, si Puan Maharani. Dulu zaman Pak Harto, saudara, korupsi ada banyak, tapi korupsinya di kolong meja. Nah, korupsinya di mana? Kolong meja. Masuk zaman reformasi, saudara, korupsinya naik di atas meja. Paham? Paham? Di zaman Jokowi, meja-mejanya dikorupsi. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, ini bukan saya yang ngomong, bukan. Ini lembaga jurnalis internasional, saudara, mengumumkan beberapa hari yang lalu bahwa tokoh paling korup di dunia nomor 2 adalah mantan Presiden Indonesia Jokowi. Kacau tidak? Bukan saya yang ngomong, bukan. Jurnalis internasional, saudara. Malu tidak? Saya tanya, malu tidak? Makanya sekarang kalau Anda ke Jakarta, di Bogor, di Depok, di Bekasi, saudara, di sekeliling Jakarta, jalan-jalan, di tembok-tembok, di dinding-dinding, di puun, di mana saja ditulis oleh rakyat, adili Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia agar KPK bekerja, jebloskan biang koruptor, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Angkat tangan semua, takbir, takbir, sallu ala nabi. Mudah-mudahan buru-buru masuk penjara, amin. Amin. Pokoknya kalau dia masuk penjara saya kirimin tiker dah. Iya, kalau saya masuk penjara udah biasa. Lu rasain dari penjara. Bu, jamaah, masuk penjara enak. Makan 3 kali gratis. Sarapan, makan siang, makan malam gratis. Kok Habib tahu? Kan gue ngalamin. Ayo, jadi yang lagi susah melarat makan susah, lu masuk penjara aja. 3 kali makan gratis. Tapi jangan, penjara nggak enak. Mudah-mudahan Jokowi cepat masuk penjara, amin. Cukup kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab dalam video tersebut. Jadi Habib Rizik mengatakan dalam video tersebut bahwasanya dulu di zaman Pak Harto, korupsi itu ada banyak, tapi di kolong meja. Masuk zaman reformasi, korupsi naik di atas meja. Di zaman Jokowi, meja-mejanya dikorupsi, kata Habib Rizik Syihab. Ya, ini bukan saya yang ngomong, Lembaga jurnalis internasional mengumumkan beberapa hari yang lalu bahwa tokoh paling korup nomor 2 adalah mantan Presiden Jokowi. Kacau tidak? Kata Habib Rizik Syihab. Makanya kalau sekarang Anda jalan-jalan ke Jakarta, di Depok, di Bogor, di Bekasi, di sekeliling Jakarta, jalan-jalan di tembok-tembok, di dinding-dinding, di mana saja, itu ditulis oleh rakyat, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia agar KPK menjebloskan biang koruptornya. Kurang lebih seperti itulah yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab dalam video tersebut. Jadi setelah saya simak, Habib Rizik itu percaya terhadap lembaga jurnalis media asing yang memasukkan nama Bapak Jokowi sebagai nominan tokoh pemimpin terkorup dunia. Padahal itu hanyalah voting, bukan berdasarkan kebenaran ataupun fakta. Namun saya lihat, saya simak isi video Habib Rizik ini, saya amati. Habib Rizik itu kepingin sekali Pak Jokowi itu ditangkap, diadili, bahkan dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwasanya
Sejauh ini, saya belum ke Jakarta, belum ke Depok, belum ke Bekasi, ke Bogor, dan lain sebagainya belum ya. Untuk teman-teman yang tinggal di wilayah sana, di daerah sana, kira-kira ada nggak tulisan-tulisan seperti apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab dalam video tersebut? Ya, silahkan teman-teman jawab lewat kolom komentar. Ya, karena saya kurang tahu, belum datang ke sana, ya, saya kurang tahu apakah itu ada atau tidak. Namun saya cek di media-media juga belum ada. Ya, kalau seandainya ada, kalau seandainya ada tulisan-tulisan seperti apa yang disampaikan oleh Habib Rizik, ya, itu yang menulis, yang mencoret-coret tentu para pembenci-pembenci Pak Jokowi, bukan rakyat. Ya, orang-orang dari 16%, 20% dan lain sebagainya. Orang-orang pembenci Pak Jokowi lah yang menulis dan mencoret-coret. Setelah Pak Jokowi itu purna tugas, tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi sudah menjadi mantan presiden. Banyak rakyat yang berkunjung ke tempat beliau, ya, sampai hari ini. Banyak sekali dari Sabang sampai Merauke. Bahkan ada yang dari luar negeri datang ke Solo, ke tempat kediaman Pak Jokowi, untuk bertemu dengan Pak Jokowi, ya, untuk berfoto, menyapa, dan lain sebagainya. Ya, jadi saya rasa, ya, itu tidak mungkin rakyat yang menulis tentang tulisan-tulisan itu. Ini menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Front Persaudaraan Islam hari ini melakukan aksi demonstrasi di depan gedung KPK. Tidak lain tidak bukan karena berdasarkan yang tadi disampaikan oleh Pak Azam Khan, telah adanya laporan dari organisasi yang fokus di dalam menangani masalah korupsi, yaitu OCCRV. Seharusnya KPK terus bergerak, bekerja secara maksimal. Jangan nunggu. Itu tandanya itu diam. Itu tandanya itu bungkam. Itu tandanya KPK namanya masih berada di bawah ketiak Jokowi. Sementara Jokowi itu sekarang bukan lagi presiden, tapi mantan presiden, dan tidak ada hak imunitas. Siapapun kalau memang Jokowi salah, maka Jokowi harus diperiksa, harus dipanggil. Apalagi tadi telah jelas-jelas kalau memang Jokowi tidak korupsi berdasarkan laporan dari OCCRP, seharusnya Jokowi melakukan somasi. Tapi faktanya tidak. Bahkan justru yang ada OCCRP ini diintimidasi, bahkan diancam mau dibom infonya. Nah, oleh karenanya, ayo para pemimpin KPK jangan mau di bawah ketiak Jokowi. Ayo umat Islam khususnya warga negara Indonesia mendukung KPK untuk mengusut, menangkap dan mengadili Jokowi. Kalau orang kecil aja, kalau rakyat kecil saja ketika salah buktinya belum ada, itu sudah ditangkap, apalagi ini Jokowi. Bukti kesalahannya sudah sangat gamblang. Kalau mau dikumpulin dari langit, dari bumi sampai ke langit, itu mungkin kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa serta korupsi Jokowi. Wajar kalau seandainya rakyat curiga kepada KPK karena KPK tidak mau bertindak, KPK tidak mau menangkap, tidak mau memanggil Jokowi. Oleh karenanya, aksi kita pada sore hari ini menuntut agar KPK bertindak dengan tegas agar berani memanggil Jokowi. Jangan sampai kita ini malu dengan negara di Korea Selatan. Presidennya ditangkap gara-gara berbuat satu kesalahan. Ini Jokowi sudah ribuan kesalahan yang diperbuat. Malu. Jangan sampai Indonesia, kita warga Indonesia sangat malu atas kelakuan, tindakan, sikap daripada KPK. Sekali lagi, hari ini kita hadir untuk menuntut KPK agar segera tangkap dan adili Jokowi. Takbir. Sudah mau 4 bulan, ya kan? Bapak Jokowi meninggalkan tugasnya sebagai presiden. Ternyata sakit hati kalian belum sembuh. Ternyata dendam kali kalian kepada Bapak Jokowi, iya kan? Sampai-sampai kalian mengatakan, ya maksudnya Bapak Jokowi raja koruptor, kan begitu kan? Hah? Seperti yang diberitakan oleh media luar negeri itu, kalian langsung percaya, kan ya kan? Ya, kami juga tahu lah kenapa kalian langsung percaya. Karena kalian sakit hati semua. Tangkap Jokowi, penjarakan Jokowi. Kalau kalian punya bukti bahwa Pak Jokowi itu betul-betul korupsi, silahkan tangkap, penjarakan, ya. Tapi sebelum itu, kau wajib tahu, ya, kalau memang betul Pak Jokowi melakukan tindakan itu semua, tindakan markup itu, anggota dewan itu semua wajib masuk penjara, ya. Iya, ya, pasti terlibat. biar sadar kalian, ya. Bapak Jokowi tidak bisa membuat anggaran apapun, ya, melakukan alokasi dana anggaran apapun tanpa persetujuan DPR. Tanpa persetujuan DPR. Supaya kau sadar semua, 80% rakyat negeri ini tahu dan sadar betul Bapak Jokowi membangun republik ini, ya, terpampang luas di seluruh penjuru negeri ini bangunan-bangunan yang dilakukan oleh Bapak Joko Widodo, ya. Itu harus kau sadari, ya. Apa yang dilakukan anggota dewan itu semua rupanya selama ini, hah? Hanya petantang petenteng, tebar pesona, hah? Iya kan? Tampil di depan publik seolah-olah membela hak rakyat. Apa? Biar tahu kau semua, yang ada di gedung dewan itu semua adalah rajanya penyamun.
Jadi kalau mau kau tangkap Pak Jokowi, tangkap dulu semua anggota dewan yang 500 orang lebih itu. Iya kan? Mereka dulu kau penjarakan semua. Buktinya satu pun dari anggota dewan itu tidak ada yang berani berkoar-koar. Karena mereka menyetujui semua anggaran yang dibuat oleh Bapak Jokowi. Dan itu dibacakan oleh ketua DPR-nya, si Puan Maharani. Kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan video tersebut. Jadi di awal video tadi ada orang-orang FPI yang datang ke gedung KPK melakukan aksi demonstrasi untuk mendesak KPK ya menindaklanjuti laporan dari OCCRP, di mana OCCRP itu pernah memasukkan nama Bapak Jokowi sebagai nominan tokoh pemimpin terkorup dunia beberapa hari yang lalu ke belakang. Dan di ujung video itu ada salah satu netizen yang memberikan respon dan tanggapannya. Jadi kurang lebih seperti itulah videonya teman-teman ya. Kemudian di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwasanya bagaimana KPK mau menindaklanjuti laporan dari OCCRP yang memasukkan nama Bapak Jokowi sebagai nominan tokoh pemimpin terkorup dunia, sedangkan OCCRP sendiri sudah klarifikasi bahwa mereka tidak memiliki bukti yang konkret yang kuat. Sedangkan OCCRP sendiri sudah menghapus beritanya ya, sudah mengklarifikasi bahwa mereka itu tidak memiliki bukti yang kuat, bukti yang konkret. Itu semua hanyalah polling, bukan berdasarkan fakta ataupun kebenaran ataupun bukti-bukti yang konkret. Jadi seperti itu. Saya pribadi sangat berharap koruptor itu, orang-orang yang melakukan korupsi itu dibabat sampai ke akar-akarnya. Ya, ditangkap semua. Saya sangat sepakat, sangat setuju. Semua rakyat setuju para koruptor itu dibabat sampai ke akar-akarnya. Jadi seperti itu ya. Di sini kita bukan membela korupsi, bukan. Tapi kalau tidak ada data, bagaimana? Kalau tidak ada bukti, bagaimana? Untuk ditindaklanjuti, diproses, dan lain sebagainya, bagaimana? Jadi kalau belum ada data, belum ada bukti, ya sulit. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon diralat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan, dan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.